Pasti kita pernah berkhayal untuk bisa menempel dan berjalan di atas tembok. Berbagai macam film pun menggunakan referensi ini dalam cerita, seperti agen rahasia, pencuri, atau bahkan superhero. Dan kita juga tahu, meskipun akan keren banget, kemampuan ini akan sulit atau bahkan nggak mungkin bisa dilakukan. Tapi kebanyakan spesies dalam infraordo Geckota bisa melakukan ini. Dan dari 1.500 atau lebih spesies gecko di bumi, sekitar 60% bisa berjalan di dinding. Tentu saja mereka telah menghabiskan ratusan juta tahun untuk menyempurnakan keterampilan ini. Dan selama ribuan tahun, manusia dibuat takjub akan hal ini. Kemampuan unik gecko untuk memanjat di dinding dan menggantung di langit-langit telah menarik minat para naturalis selama berabad-abad. Bahkan Aristoteles secara gamblang menjelaskan kebingungannya dalam buku History of Animals tentang kemampuan gecko untuk berlari naik turun pohon dengan cara apapun. Yap, gecko telah membuat bingung orang terpintar pada masa itu. Dulu, banyak teori yang beredar tentang kaki gecko. Ada teori yang mengira rahasianya adalah pada alur-alur di setiap jari-jari kaki mereka, yang sekilas mirip sidik jari pada manusia. Tapi untuk menempel di tembok, alur di jari ini butuh sekresi lengket seperti yang dilakukan oleh siput atau katak pohon. Kaki gecko tetap kering saat mereka menempel di tembok. Jadi teori ini harus gugur. Kemudian ada teori yang menduga kalau gecko mungkin menekan alur-alur pada jari mereka menjadi sistem mangkuk hisap, seperti yang dilakukan oleh gurita, cumi, atau ikan gelodok. Ada juga dugaan mereka melakukannya seperti serangga, yakni menggunakan alur tersebut seperti jari mikroskopis untuk menempel pada suatu permukaan. Namun, semua dugaan itu harus gugur oleh sebuah penelitian mutakhir yang memberi jawaban lebih keren dan lebih rumit dari teori-teori sebelumnya. Kecurigaan utama para ilmuwan adalah kemampuan gecko untuk bisa menempel pada permukaan yang benar-benar halus, hingga ke skala molekuler. Dan untuk mencari tahu apa yang terjadi, para ilmuwan harus melihat lebih dekat. Dan terima kasih kepada teknologi yang menciptakan mikroskop elektron, ilmuwan akhirnya bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jika alur-alur pada kaki gecko di zoom lebih dekat, maka akan terlihat bahwa jari-jari kaki mereka ditutupi oleh jutaan rambut halus yang disebut setae. Dan jika setae tersebut di zoom lebih dekat lagi, maka akan terlihat kalau masing-masing rambut itu bercabang menjadi ratusan helai kecil yang terlihat seperti spatula atau sutil yang ada di dapur kamu. Dan jika kaki gecko bersentuhan dengan permukaan yang ia hendak panjat, ini berarti jutaan spatula pada jari-jari kakinya juga bersentuhan dengan permukaan objek tersebut, tapi dalam skala nano. Ini berarti kita sedang berbicara area permukaan dalam sepersekian juta meter, dengan waktu perlintasan partikel dalam sepersekian miliar detik. Ketika manusia mendaki, hal-hal yang terpikirkan adalah friksi atau gaya gesekan dan gaya gravitasi. Tapi pada skala nano, gaya tersebut tidak berlaku, dan diambil alih oleh sesuatu yang lain. Dan disinilah semua menjadi sangat menarik. Gecko dapat memanjat karena molekul di kaki mereka berinteraksi langsung dengan molekul tempat mereka memanjat, yang mengarah ke jenis gaya tarik-menarik khusus yang disebut gaya van der Waals. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan hukum Coulomb, yakni dua benda yang bermuatan berlawanan atau benda dengan polaritas berlawanan akan saling menarik. Tapi kaki gecko dan permukaan tempat mereka menempel sama-sama tidak bermuatan. Anehnya, mereka dapat menggunakan prinsip ketertarikan yang sama berkat fenomena aneh pada skala atom. Atom yang menyusun permukaan dan atom yang berada di kaki gecko sama-sama memiliki inti positif dan elektron negatif. Harusnya nggak akan terjadi apa-apa. Karena atom dengan jumlah elektron dan proton yang sama pada dasarnya bersifat netral. Tapi elektron selalu bergerak, dan seringkali mereka dapat berkumpul lebih banyak di satu sisi inti atom. Mirip dengan planet di tata surya, yang terkadang bisa terdapat lebih banyak planet di satu sisi matahari.
Ini mengakibatkan sisi yang memiliki lebih banyak elektron akan mendapat sedikit muatan negatif, sementara sisi lainnya akan memiliki sedikit muatan positif. Momen ini disebut dipole, di mana polaritas terjadi setiap kali terdapat pemisahan pada muatan positif dan muatan negatif. Dan jika atom lain bergerak mendekati momen tersebut, maka akan mengakibatkan sedikit ketidakseimbangan. Dan muatan yang sedikit berlawanan itu pada akhirnya akan saling menempel. Agak rumit ya? Perubahan yang sangat-sangat kecil dapat menciptakan gaya lengket antara dua atom. Tapi jika kita meletakkan gecko di permukaan yang tidak dapat berkontribusi pada gaya van der Waals, seperti teflon atau produk anti lengket lainnya, maka kaki gecko tidak bisa mencengkram dengan baik. Percobaan teflon membuktikan kalau gaya van der Waals ini sebenarnya sangat lemah dan hanya bekerja pada jarak kecil dalam skala nano. Disinilah peran jutaan spatula di kaki gecko ini akan sangat membantu. Ibaratnya begini, katakanlah cicak beratnya hanya sekitar 1 Newton atau 0,1 kg. Masing-masing rambut mikroskopis di jari kakinya menghasilkan gaya tarik kurang dari 1/1 Newton. Dan gecko memiliki lebih dari 1 miliar rambut mikroskopis ini, yang otomatis menambahkan gaya yang lebih dari cukup untuk menahan berat tubuhnya. Tapi jika daya tarik kakinya begitu kuat, lalu bagaimana mereka bisa dapat dengan mudah melepaskannya? Seekor gecko memiliki kemampuan untuk menyelaraskan jutaan rambut mikroskopis itu menggunakan otot dan tendon di kaki mereka. Mereka dapat memaksimalkan cengkeraman mereka. Dan gecko hanya butuh mengubah sudut bulu mikroskopis di jari kaki mereka, dan cengkeraman van der Waals pun menghilang dalam hitungan milidetik. Dan tempel-menempel ini sepertinya masih menjadi ambisi bagi para ilmuwan. Kita ambil contoh post-it, yang nggak akan bisa ditempelkan berulang kali. Begitupun pada lakban dan stiker lainnya. Masalah dengan stiker adalah bahwa mereka tidak bisa digunakan berulang kali. Kalaupun bisa, pada akhirnya akan aus. Tapi kaki gecko tidak pernah kehilangan kekuatan cengkeramannya. Tidak peduli berapa kali mereka menempel dan dilepaskan. Dengan mempelajari bagaimana gecko mencengkram permukaan pada skala nano, para ilmuwan telah menciptakan materi yang terinspirasi secara biologis. Dan sekarang materi tersebut sudah dijual bebas. Kamu boleh Google gecko tape dan akan menemukan banyak produk yang terinspirasi oleh cengkeraman molekuler gecko. Dan gecko tape bisa digunakan berulang-ulang dan tidak akan pernah kehilangan gaya rekatnya. Terima kasih kepada gecko, kita bisa memiliki nanoteknologi yang sangat menakjubkan, yang akan sangat berguna bagi kehidupan manusia di masa mendatang. Jadi dengan gecko tape, apakah kita akhirnya bisa menempel di tembok? Bukannya mau menghancurkan mimpi, tapi jawabannya adalah tidak. Atau bahkan kemungkinannya sangat kecil, dalam skala nano. Ada aturan dalam biologi yang menyebutkan semakin besar ukuran organisme, rasio luas permukaan terhadap volume akan semakin kecil. Ini berarti kita akan membutuhkan sebagian besar tubuh kita ditutupi dengan pencengkeram van der Waals untuk bisa menempel pada tembok. Dan jika kamu sudah menonton video tentang anggang-anggang, kamu pasti akan langsung ngeh. Yep, karena mikrosete ini juga, kebanyakan gecko dapat berlari di atas air.